Welcome back to back. Jadi hari ini kita kedatangan Bro Basil dan Bro Tano. Halo Vi. Halo guys. Halo sobat back to back. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri Anda. Oke. Halo guys, nama gue Basil. Kebetulan gue mewakilin NBA Indonesia. Yes. Gak bercanda guys. Gak emang gue fans OKC dan sekarang lagi pengen ngobrol-ngobrol tentang pengalaman gue di US dengan Bro Raffi di sini. Sebelah gue siapa Dan? Oke, halo guys. Siapa Dan? Halo semuanya, perkenalin nama gue Tano. Gue di sini diundang juga untuk membahas mungkin topik yang sama juga ya. Kita ada pengalaman yang sama juga, dan gue adalah salah satu fans terbesar Boston Celtics. Bleed Green guys. Bleed Green. Oke sih. Bisa dibilang gue fans OKC yang original. Tano ngeliat dia gimana Tan? Lu kenapa bisa tahu kenapa di US atau maksudnya gimana cerita lo? Jadi gue emang pernah ada experience. Oke, jadi gue pernah ada experience juga sih, kayak alhamdulillah ada juga experience gue ke USA. Jadi waktu itu gue sempat emang traveling aja sih, karena gue ada keluarga di sana gitu kebetulan. Untuk apa? Kalau basketnya, dan waktu itu tuh waktu gue pergi tuh ini sih lagi apa off season, jadi dia lagi baru banget habis championship, terus udah tuh cuman ada summer games aja gitu. Nah itu tahun gue pernah di tahun 2018 waktu itu. Jadi nggak banyak ada games, cuman kalau nggak salah tuh gini, di NBA itu tuh biasanya kalau misalkan lagi ada pas lagi transisi itu kan ada NBA draft, habis dari NBA draft itu ada namanya Summer League. Oke, nah, ya, gue ngerti. Summer League. Nah, gue tuh datang pas lagi Summer League di sana. Jadi banyak mereka tuh kalau Summer League tuh biasanya cuma di satu tempat tuh di Las Vegas biasanya. Vegas ya, iya. Vegas. Nah, gue waktu itu nggak kesana, jadi gue nggak sempet nonton apa-apa. Jadi ya memang agak disayangin sih. Padahal gue pengen banget nonton di sana. Selain itu juga, tapi kebetulan gue ke daerahnya tuh di West Coast, di mana ya, di daerah California lah. Sedangkan yang gue pengen banget tuh sebenarnya gue pengen nonton di di Boston. Ini mungkin nih. Belum kenalan tentang NBA-nya ya. Iya. Pokoknya intinya gue fans OKC, dia ini Bleed Green guys. Iya. Berdarah hijau lah gue. Celtics. Jadi kalau gue berdarah ini hijau. Since kapan nih? Since pokoknya Since Larry Bird. lama sih, mungkin semua eranya ada, tapi pertama kali gue jatuh cinta tuh emang pas yang ini sih 2008 sih KG atau Garnett itulah champion kita yang rival Kobe lah 2000 ya. Itu gue kayak gila nih tim gitu. Tapi abis itu gue dari semuanya, dari masa Bill Russell segala macem, dari Bird kayak emang demen nama franchise-nya. Emang iya, sama franchise-nya emang gue suka banget. Jadi pada saat mereka kan 2008 tuh udah pada di trade tuh semuanya tuh kan. Paul Pierce, KG semua di trade, itu gue tetap ngikutin walaupun mereka kayak stabil gitu, biasa aja gitu, nggak ada yang kayak akhirnya kan baru-baru ini nih ada udah mulai masuk ke playoff lagi kita. Udah mulai Jays Brothers udah mulai kompetitif lagi banget lah gitu. Shout out Celtics walaupun Boston. Walaupun perjuangannya agak tahun ini emang naik turun. Iya lah. Hampir bikin sejarah loh. Itu sejarah banget. Itu sejarah banget sih kalau misalkan itu bisa. Tapi ya shout out untuk tahun ini. Mungkin nanti belok nih. Bentar. Nah, terus lagi hangat US. Di US nih. Berdarah US. Amin. Semoga dia bisa. Semoga tinggi gue sampai 6 foot kalau gitu. 7 foot kalau berdarah US. Jadi di pas yang 2018 itu gue pergi ke US. Ya paling itu sih, emang waktu itu nyamperin silaturahmi sama keluarga yang di sana gitu kan. Terus kita ya di daerah gua tuh waktu itu di daerah Santa Monica sih. Di Santa Monica, di daerah situ. Jadi dekat, pokoknya state masih California lah, itu kan banyak tuh di situ. Kita di sana kayak ya banyakannya sih ya explore juga sama ya silaturahmi, tapi
Abis itu karena ada beberapa hal juga yang sempat ada bagian bisnis tripnya juga sih sebenarnya. Jadi kayak ada beberapa yang diurus juga dari keluarga. Jadi gue juga kesempet ke mana? Ke New York, terus gue sempat ke DC, Washington DC, sempat ke San Francisco juga pernah. Maksudnya tapi itu cuman kayak seling-seling aja sih, kita road trip, nggak road trip. Ya maksudnya kita naik pesawat gitu, cuman maksudnya pindah-pindah aja ya. Pindah-pindah aja gitu. Nginep 2 hari gitu. Kayak gitu-gitu ya, paling kayak pindah-pindah gitu. In general sih kalau gue bisa kasih konklusi sih sebenarnya di US itu sebenarnya nggak apa ya, kalau dari kultur udah pasti jelas beda ya. Tapi kalau misalkan dari kayak apa suasana apa segala macam itu sebenarnya ya agak apa sih mirip enggak juga sih, karena pasti beda lah ya. Tapi kayak ya kerasa kalau misalkan mungkin biasanya kita sama ini mikir kayak oh nih orang-orang yang ada di TV apa nih kayaknya beda banget gitu, tapi ternyata ya manusia-manusia juga gitu. Kayak kita gue juga kayak awalnya kayak takut ngobrol apa segala macam, tapi ternyata ngobrol aja gitu. Kayak walaupun misalkan bahasa Inggrisnya nggak lancar atau gimana, tapi mereka tetap kayak nggak ngejudge lah gitu, nggak ngejudge gitu. Malah seneng loh diajak ngobrol. Tapi kayak ekonomiknya jauh banget ya, kayak misalnya ada yang kayak tinggal di tenda gitu-gitu. Itu di LA katanya. Kalau dari gue sih ada aja. Kadang-kadang kan memang nah yang ini mungkin agak-agak beda ya, ini yang gue rasa ini. Di sana tuh sebenarnya juga kotor aja, tapi karena lahannya luas. Jadi itu kotornya tuh nggak kelihatan kayak di sini gitu. Karena di sini mungkin kayak maksudnya kayak jalannya kecil gitu ya. Maksudnya jalannya tuh nggak yang. Jadi satu visual banget gitu ya. Satu visual mata lu tuh ngelihat sampah semua. Kalau di sana juga ada sampah. Ada, tapi kepecah-pecah gitu di mana-mana gitu. Setuju, kayak gitu. Setuju. Nah terus paling kayak gitu sih kalau misalkan kayak daerah gitu. Terus apa kalau misalkan buat yang itu ada, tapi daerah-daerah tertentu ada pasti namanya kayak ada daerah-daerah yang memang banyak ada orang homeless segala macam juga banyak gitu. Oke, gue mau nambahin dikit dari Tano. Menarik juga kalau kita ngebahas tentang dikit ya suburb US walaupun nggak ada basket ya. Tapi maksud gue kayak jadi di waktu gue di SF itu ada yang namanya People's Park. People's Park itu biasanya tempat emang disediain untuk orang-orang yang let's say, jadi gini loh, untuk menjadi homeless di sana, lu tuh nggak harus bukan hanya yang ekonomi rendah gitu, bukan miskin doang. Maksudnya bukan yang hanya nggak punya apa-apa gitu, tapi ada juga yang mungkin orang kaya banget, tapi memang ada isu di rumah, masalah di rumah, dia jadi nggak ada tempat tinggal, ngerti nggak sih lo? Kayak misalnya kayak gitu. Jadi waktu itu sempet kakak gue, dia pernah ngomong, dia pas experience dia di People's Park, dia ngeliat orang pakai tenda, agak kumuh gitu, tapi dia mainin MacBook Air gitu loh, sambil kerja online. Maksud gue tuh kayak di sana tuh homeless, emang Amerika tuh memang negara yang unik aja gitu. Gue ngeliatnya kayak orangnya tuh masalahnya tuh mungkin unik-unik gitu ya. Selalu bisa kayak orang bisa nggak punya rumah di tenda, tapi ternyata emang orang kaya yang emang lagi nggak stay aja di rumahnya, tuh selalu diusir gitu. Jadi apakah di Amerika itu untuk jadi homeless itu a choice, pilihan? Silakan guys, kalau misalnya ada yang mau jadi homeless di US, langsung aja sini gue rampok. Tapi kan gini kan, ya gue mendingan di pinggir jalan aja gitu. Iya, makanya kan kayak gitu. Tapi ya jujur kalau lu ngebahas tentang homeless ya emang di sana lebih apa ya guys ya, lebih apa ya? Bilangnya lebih lebih kayak kan bisa megang senjata. Benar, apa ya? Lu ngeliat di sini, sorry ya, maksudnya kayak sorry ya, misalnya cowok-cowok nih, kita bisa zoom ya. Kita ngeliat orang yang let's say minta sesuatu sama kita, kayaknya maksudnya dengan cara yang mungkin baik-baik aja gitu. Maksud gue ngerti ya, selalu kayak damai aja orang di situ. Tapi kalau di Amerika dia lebih arogan aja gitu, ngerti nggak sih lo? Kalau maksudnya apalagi gue belum New York ya. New York kan terkenal dengan orang-orangnya yang let's say udah nekat aja gitu. Maksudnya kayak dibilang ngerampok juga enggak, tapi emang kasih gue duit dong, kasih gue makan dong. Tapi benar-benar yang bikin kita kayak kalau orang Indo yang nggak biasa tuh ngerasa deg-degan banget gitu. Nah, maksud gue kalau di US memang let's say lu ada insting tersendiri untuk menghindari let's say mereka, bukan kita nggak mau ngasih, tapi kayaknya keamanan kita yang dimana kita biasa emang kita tulen Indo yang dimana kayak biasa kayak gitu, agak kaget sih ngeliatnya kayak mereka tuh agak orang-orang agak jadi emang keamanannya harus lebih aware gitu kita sebagai orang yang dari luar gitu. Bahkan sih nyokap gue pernah dikejar juga jatuh di NYC di subway-nya itu, give me a chance, change. Betul.
sampai dikejar sampai ke ini ya subway ya, Iya. ke dalam subway, nggak turun lagi. Sendiri tuh nyokap lu ya? Iya, dari Jangan. kuliah. Oh, lagi kuliah ya. Tapi yang gue ada cerita juga sedikit aja. Jadi memang ada dari jadi gue dari kayak cerita kayak saudara gue juga gitu ya. Dia cerita kayak dia tuh sempat pengen ngebantu orang yang lagi homeless gitu dengan cara ya mau dikasih pekerjaan ya udah daripada minta-minta kerja aja sama saya gitu. Iya. Kayak maksudnya itu daripada itu kan kayak prinsip kayak daripada ngasih orang ikan bulu ngasih orang yang misalnya nggak punya makanan nih ngasih ikan setiap hari mendingan kita kasih pancingan Iya, supaya bisa mancing sendiri gitu kan. Setuju benar. Nah itu dia nggak mau nolak malah marah-marah gitu. Dia tuh lebih mending kayak lu ngasih gua $1 $2 gitu atau kasih gua daripada Saha kayak dia. itu. Jadi sebenarnya mungkin memang tadi ya balik lagi agak mana ya full circle gitu ya. Memang kadang-kadang di sana pun juga ada yang mereka homeless tuh karena mungkin dari pilihan mereka gitu, pilihan cara mereka ngejalanin hidup mereka kayak gitu Choice ya. gitu. Soalnya memang kalau misalkan emang kita misalkan kayak apa ya emang niat gitu ya mau ngerubah hidup di sana tuh memang bisa gitu loh, dari kerja bawahan segala macem gitu, ada jalannya lah gitu. Iya. Kayak gitu sih. Iya. Jadi kalau kita simpulin ya bukan kita nganggap US negara maksudnya yang kayak gitu ya, tapi maksudnya Enggak. kita kagetnya maksudnya ya, biasa kita yang maksudnya kita berinteraksinya secara personal gitu kayak sorry gitu ya, maaf atau misalnya nih atau gimana di sana mungkin walaupun kita bisa jago Inggris atau gimana tetap aja gitu kayak apa ya ininya tuh ada gitu pressure-nya gitu loh, ngerti nggak sih lo? Itu sih intinya kalau ngebahas si suburb ya. Alright. Thank you for today. Aman. And for coming to our studio. Thank you juga Vi. Thank you bro Basil. Aman. Dan bro Tano. Thank you bro. Nanti Udah. next episode kita undang lagi. Kita ngebahas yang benar-benar Thank you so much. Nanti kita lebih bahas lebih dalam lagi. Alright. thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum. Don't forget to subscribe and follow our IG. And Amin. don't forget to click the notification bell. Bye.